Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prihatin dengan NIM B1B12350. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum, yaitu laporan keuangan praktikum mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, yaitu pengelolaan dana desa baru Kecamatan Muara Sebo, Kabupaten Muara Jambi. Baiklah, adapun latar belakang dari desa baru di Kecamatan Muara Sebo, Kabupaten Muara Jambi, yaitu memiliki potensi strategis untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi melalui pengelolaan APBDes yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Pengelolaan ini dipimpin oleh kepala desa, yaitu Sandiwara ST, bersama perangkat desa. Desa baru dengan 3 RT menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM berkeahlian, pemahaman regulasi yang terbatas, serta kendala teknis dalam perencanaan dan pelaporan. Dibutuhkan partisipasi masyarakat dan pengelolaan yang efisien untuk mengoptimalkan dana desa dan meningkatkan infrastruktur layanan publik dan pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan APBDes dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Baiklah, yang pertama ada perencanaan anggaran. Baiklah, apa itu perencanaan anggaran? Yaitu adalah proses sistematis yang dilakukan oleh pemerintahan desa untuk merencanakan, mengelola, dan mengalokasikan sumber daya keuangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di tingkat desa. Proses ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran desa yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Baiklah, perencanaan anggaran desa dimulai dengan musyawarah desa atau musdes dan forum dusun untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintahan desa atau RKPDes. Perangkat desa kemudian menyusun APBDes berdasarkan hasil musyawarah, mencakup sektor seperti pembangunan infrastruktur, mencakup sektor seperti infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, dan BLT. Transparansi diupayakan dengan memasang baliho yang memuat rincian anggaran di tempat publik agar masyarakat dapat memantau penggunaannya. Pendanaan utama berasal dari dana desa yang diterima setiap tahun. Selain itu, desa juga mempertimbangkan pendapatan tambahan melalui kerjasama dengan BUMDes dan pengembangan potensi wisata lokal untuk mendukung program pembangunan. Adapun transparansi anggaran di sini yaitu agar masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran desa, akan dipasang baliho yang memuat rincian anggaran, pembagian insentif, biaya pembangunan, dan detail lainnya di area yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti depan kantor desa atau tempat-tempat umum. Dan ada pula sumber dana
yaitu dari pendanaan untuk program-program desa terutama berasal dari dana desa yang diterima setiap tahunnya. Selain itu, dengan kolaborasi bersama badan usaha milik desa dan potensi wisata desa juga akan dipertimbangkan sebagai sumber pendapatan tambahan atau sumber dana desa. Baiklah, selanjutnya itu ada pelaksanaan program. Pelaksanaan program desa ini ialah tahap implementasi dari berbagai program, kegiatan, dan kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tahap ini merupakan realisasi dari anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes yang telah disusun dan disetujui sebelumnya. Baiklah, pelaksanaan program desa dimulai setelah anggaran disetujui dengan fokus pada prioritas seperti pembangunan jalan lingkungan, perkebunan, ketahanan pangan, dan pengelolaan wisata desa seperti Lubuk Penyengat. Masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap, baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai musyawarah. Untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki, pengelolaan infrastruktur dilakukan dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal. Adapun maksud memanfaatkan tenaga lokal yaitu memberdayakan warga desa sebagai pekerja dalam pembangunan atau perawatan infrastruktur untuk meningkatkan ekonomi lokal dan rasa memiliki, dan serta memastikan penggunaan anggaran sesuai alokasi. Maksudnya di sini yaitu memastikan dana yang dialokasikan digunakan tepat sesuai rencana untuk mencegah pemborosan atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran sesuai alokasi. Setiap pengeluaran dicatat secara rinci dan transparan untuk memungkinkan masyarakat melakukan pemeriksaan, menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Setiap transaksi keuangan, baik pendapatan maupun pengeluaran, dicatat secara teliti oleh Kaur Keuangan menggunakan sistem akuntansi sederhana yang transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Seluruh program dicatat dalam buku kas dan laporan pengeluaran. Kemudian dilaporkan secara rutin dalam musyawarah desa atau musdes untuk memastikan penggunaan anggaran dapat diawasi. Pengeluaran dana untuk pembangunan dan program lainnya dipertanggungjawabkan melalui sebuah laporan rinci yang mencakup biaya, hasil pekerjaan, dan jumlah tenaga kerja yang terlibat, sehingga efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran tetap terjaga. Baiklah, selanjutnya itu ada pertanggungjawaban pengelolaan anggaran desa. Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran desa adalah proses pelaporan dan penyampaian informasi oleh pemerintah desa tentang penggunaan dana desa sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Tujuannya yaitu adalah
untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran desa. Kepala desa dan perangkat desa bertanggung jawab atas penggunaan anggaran serta pelaksanaan program yang harus dilaporkan secara jelas kepada masyarakat dan pemerintah. Desa juga dapat mengundang pihak ketiga untuk melakukan audit independen dengan hasil yang dipublikasikan, itu guna menjaga kepercayaan masyarakat. Jika ditemukan penyalahgunaan suatu anggaran, sanksi sesuai ketentuan akan diterapkan untuk menjamin akuntabilitas. Proses akuntabel dari perencanaan hingga pertanggungjawaban sangat penting untuk meningkatkan transparansi dengan musyawarah dengan musyawarah desa, pemantauan masyarakat, dan teknologi seperti website desa. Dan diharapkan pengelolaan dana pengelolaan desa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Baiklah, adapun tujuan praktikum ini yaitu adalah untuk memberikan pemahaman mengenai berbagai aspek penting dalam pengelolaan anggaran desa. Yang pertama yaitu praktikum ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses perencanaan anggaran desa dalam mendukung program unggulan, serta bagaimana mengelola risiko anggaran dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan. Selanjutnya, tujuan kedua adalah menganalisis pelaksanaan penggunaan anggaran desa agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta mempelajari cara pengelolaan sisa anggaran dan pelaksanaan, yaitu mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program. Tujuan ketiga adalah untuk mempelajari dan mengevaluasi mekanisme pencatatan transaksi dari keuangan desa, serta melihat sejauh mana teknologi informasi dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan tersebut. Tujuan keempat adalah untuk memahami sistem pelaporan keuangan desa, termasuk frekuensi pelaporan yang dilakukan, serta bagaimana peran teknologi dalam mempercepat dan mempermudah proses suatu pelaporan. Dan yang terakhir yaitu praktikum ini bertujuan untuk mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban keuangan desa, serta memastikan aksesibilitas sebagai aksesibilitas laporan keuangan bagi masyarakat sebagai bentuk pengawasan dan partisipasi publik. Baiklah, dapat disimpulkan dari presentasi saya yaitu dalam pengelolaan anggaran desa, tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan penanggung-jawaban memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dilanjutkan dengan penyusunan rencana anggaran, pendapatan, dan belanja desa ataupun APBDes, serta dilaksanakan dengan keterlibatan aktif masyarakat yang menunjukkan pentingnya partisipasi bersama dalam pengelolaan dana desa. Transparansi anggaran yang tercermin dalam pemasangan baliho anggaran serta pelaporan rutin yang dapat diakses melalui website desa memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana desa.
Selain itu, pengawasan yang ketat melalui dokumentasi yang sistematis dan audit independen memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran desa yang baik tidak hanya memberikan dampak positif bagi pembangunan desa, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang lebih responsif, akuntansi, dan transparan. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.